Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai flora fauna Indonesia dan di dunia, di video kali ini akan dibahas mengenai materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia bagian ke-1. Nah, di video kali ini juga ada 3 submateri dari sumber daya alam. Yang pertama, pengertian sumber daya alam, yang kedua jenis-jenis sumber daya alam, yang ketiga yaitu potensi sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Selanjutnya, pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai atau sesuatu hal yang menggambarkan potensi yang terdapat di alam yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Nah, jenis-jenis sumber daya alam ada 3 nih. Yang pertama ada berdasarkan proses terbentuknya, yang kedua ada berdasarkan pemanfaatannya, yang ketiga ada berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Kita bahas yang berdasarkan proses terbentuknya dulu ya. Berdasarkan proses terbentuknya, sumber daya alam terbagi menjadi 2 nih. Ada sumber daya alam biotik, abiotik, dan yang kedua ada sumber daya alam biotik. Abiotik sendiri yaitu terbentuk dari sisa-sisa kehidupan hewan atau tumbuhan. Contohnya minyak bumi terbentuk akibat dari sisa zat-zat hewan, zat remik hewan nih. Terus yang kedua ada batu bara. Batu bara biasanya terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan. Nah, yang kedua ada sumber daya alam biotik. Nah, terbentuk akibat proses alam. Contohnya barang tambang, mineral logam dan logam. Nah, terbentuk akibat proses alam ini tuh seperti misalnya gunung meletus. Nah, jadi barang-barang tambang yang ada di permukaan bumi bisa naik ke permukaan. Nah, yang kedua ada berdasarkan pemanfaatannya. Berdasarkan pemanfaatannya, jenis-jenis sumber daya alam terbagi menjadi 5. Yang pertama, sumber daya materi. Sumber daya materi biasanya berbentuk materi, seperti mineral, limonit yang dapat dilebur jadi baja. Nah, yang kedua ada sumber daya hayati. Biasanya berbentuk makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, sumber daya energi untuk menghasilkan energi, contohnya bahan bakar minyak atau BBM dan gas alam. Nah, yang keempat ada sumber daya ruang. Biasanya suatu tempat untuk manusia beraktivitas. Nah, yang kelima sumber daya waktu. Nah, maksudnya sumber daya waktu di sini tuh yaitu keterkaitan waktu dengan pemanfaatannya. Contohnya seperti air sulit didapat saat kemarau dan sebaliknya, saat musim penghujan air jumlahnya melimpah dan mudah didapatkan. Nah, yang ketiga ada jenis sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Ada 3 nih, ingat ya. Yang pertama ada sumber daya alam yang bersifat kekal atau sustainable resource. Nah, ini tuh contohnya udara, air, energi matahari. Jadi dia tuh selalu ada gitu, selalu bersiklus. Seperti air kan selalu bersiklus nih, jumlahnya ada terus ya di dunia. Nah, yang kedua ada sumber daya alam dapat diperbaharui atau renewable resource. Nah, ini tuh artinya sumber daya alam yang tidak akan mudah habis. Jadi mudah diperbaharui gitu. Jadi tidak akan mudah habis. Jadi ketika habis ya mudah diperbaharui lagi gitu. Contohnya seperti peternakan dan pertanian. Jadi seperti daging ayam yang kita konsumsi, ada peternakan ayam kan. Jadi dipelihara tuh biar si jumlah ayam tetap stabil. Yang pertanian seperti sayuran, para petani di desa atau di daerah pertanian menanam agar stok sayuran tidak habis. Nah, itu termasuk ke dalam renewable resource. Nah, yang ketiga ada sumber daya alam tidak dapat diperbaharui atau renewable resource. Nah, sumber daya alam ini tuh jumlahnya sangat terbatas dan akan habis suatu saat nanti kalau kalian tetap menggunakannya tanpa ada bahan alternatif. Nah, contohnya seperti bahan bakar minyak, gas alam, batu bara, dan barang tambang. Jadi seperti bahan bakar minyak, bensin, minyak tanah kayak gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya digunakan terus-menerus akan habis dan sangat sulit dan kemungkinan kecil ya bisa ada lagi gitu. Kecuali kita
kecuali kita mengganti bahan bakar tersebut dengan bahan alternatif. Jadi banyak tuh kan sekarang bahan bakar alternatif, misalnya mobil listrik. Jadi jangan terpaku dalam penggunaan mobil dengan bahan bakar minyak gitu. Nah, karena suatu saat nanti si bahan bakar minyak akan habis. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah potensi sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Yang pertama akan dibahas sumber daya alam kehutanan. Hutan merupakan suatu wilayah yang menjadi tempatnya pohon-pohon dan jenis hutan yang lain. Nah, fungsi hutan ada 5 nih. Yang pertama, sebagai fungsi hutan ekonomis yang terkandung di hutan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Seperti contohnya kayak gini ya. Di hutan kan terdapat batang pohon nih. Nah, si pohon-pohon itu dimanfaatkan menjadi mebel ya, seperti kursi, meja, lemari. Nah, itu tuh bakal bisa dijual kan. Nah, itu tuh fungsi hutan sebagai fungsi ekonomis ya. Yang kedua ada fungsi klimatologis. Nah, klimatologis itu hutan dapat menjaga stabilitas pola iklim dunia. Kan pernah dengar tuh istilah hutan merupakan paru-paru dunia. Nah, ini tuh karena si fungsi hutan sebagai fungsi klimatologis. Jadi agar iklim dunia itu stabil. Nah, yang ketiga ada fungsi edafik. Edafik di sini tuh untuk menjaga kesuburan tanah. Karena daun yang gugur tuh akan menjadi humus atau pupuk alami. Ya jadi busuk terus akan jadi subur gitu. Ya, yang keempat ada fungsi hidrologis. Nah, fungsi hidrologis di sini tuh menjaga kondisi dan kestabilan cadangan air. Jadi biasanya di daerah yang terdapat pepohonan atau hutan, biasanya kondisi cadangan airnya banyak gitu. Jadi nggak cepat habis gitu, tetap terjaga gitu. Soalnya karena fungsi hutan tadi yaitu berfungsi sebagai fungsi hidrologis. Nah, yang terakhir adalah fungsi konservasi. Konservasi di sini tuh hutan dapat menjaga kelestarian alam. Jadi kan di dalam hutan tuh kan ada tanaman, ada flora dan fauna yang bisa lestari kalau misalnya si fungsi hutan tetap dilestarikan gitu. Oke, yang ini selanjutnya ada jenis-jenis hutan. Jenis-jenis hutan terbagi menjadi 4 nih. Ada hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, dan hutan wisata. Yang pertama hutan lindung dulu ya. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang karena sifat-sifat alamnya diperuntukkan guna untuk mengatur tata air dan pencegahan bencana banjir, erosi, serta untuk memelihara kesuburan tanah. Nah, hutan lindung ini tuh tidak boleh dimanfaatkan, jadi khusus untuk pengaturan tata air, jadi sangat dilindungi gitu keberadaannya. Nah, yang kedua berbeda halnya dengan yang kedua ini adalah hutan produksi. Jadi si hutan produksi itu kawasannya diperuntukkan untuk hasil hutannya untuk keperluan masyarakat dan pada umumnya untuk pembangunan industri dan ekspor. Jadi di hutan produksi ini tuh kayak misalnya batang kayunya dijual sebagai barang perkakas, misal barang kebutuhan mebel seperti meja, kursi, lemari, nah kayak gitu. Terus atau enggak bahan baku kertas di hutan produksi. Jadi hutan yang khusus untuk dijadikan produksi si hasil hutannya. Kalau yang tadi dilindungi tidak boleh diapa-apakan. Kalau hutan produksi ini dimanfaatkan untuk industri, pembangunan, dan ekspor. Nah, yang ketiga ada hutan suaka alam. Nah, hutan suaka alam tuh merupakan kawasan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian flora fauna. Biasanya dalamnya misalnya ada flora atau fauna yang dilindungi. Jadi tidak boleh diganggu juga gitu, agar si flora fauna ini tidak punah gitu. Yang keempat ada hutan wisata. Hutan wisata ini tuh biasanya diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata. Jadi fokusnya bisa dimanfaatkan sebagai pariwisata. Kalau yang tadi hutan suaka alam untuk kelestarian flora fauna, biasanya kalaupun ada wisata jadi tidak bisa ada campur tangan manusia ya. Jadi dibiarkan alam kayak seperti dibiarkan saja, jadi biar tumbuh, biar alami gitu. Nah, kalau hutan wisata ini tuh biasanya ada pembangunan sedikit-sedikit, soalnya untuk menunjang kegiatan pariwisata gitu. Nah, yang kedua ada yang tadi setelah kehutanan, yang kedua ada sumber daya alam pertambangan.
Menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1980, bahan galian tambang di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan A, strategis, yang kedua ada golongan B, vital, yang ketiga ada golongan C atau bahan galian. Nah, golongan A atau strategis itu untuk menjamin perekonomian negara, biasanya dipegang oleh negara, contohnya batu bara, minyak bumi, aluminium, timah putih, nikel, dan besi. Nah, yang kedua ada golongan B atau vital. Nah, ini tuh sangat penting, jadi vital sangat penting untuk memenuhi hajat orang banyak. Contohnya seperti emas, perak, intan, platina, belerang, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya golongan C atau bahan galian, barang tambang yang tidak termasuk ke dalam golongan A maupun B. Jadi contohnya seperti pasir, kaolin, batu basalt, obsidian, sama granit. Nah, selanjutnya kita ke persebaran barang tambang. Nah, persebaran barang tambang yang pertama dibahas ada golongan A dulu. Golongan A dulu nih, yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi biasanya tersebar di wilayah Lok Semawe, Aceh, Tanjung Pura, Sumatera Selatan, Cepu, Jawa Tengah, dan sebagainya. Batu bara tersebar di wilayah Riau, Ombilin, Sumatera Barat, Tanjung Enim, Sumsel, Bengkulu, Tarakan, dan Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Gas alam ada di Arun di Aceh, Kepulauan Natuna, Tangguh Papua, dan Bontang Kalimantan Timur. Dan nikel terdapat di wilayah Pomala, Sulawesi Tenggara, Sorowako, Sulawesi Selatan, dan Pulau Obi, Maluku. Golongan B tersebar di wilayah nih, yang pertama emas tersebar di wilayah Cikotok atau Banten, Grasberg, Papua, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Yang kedua ada perak di Melaboh, Aceh, Logas, Riau, Cikotok, Banten, Rejang Lebong di Bengkulu. Yang ketiga ada intan, ada Martapura, Kalimantan Selatan, ada Kutai, Kalimantan Timur, Kampar, dan Bangkinang, sama di Bangkinang tuh di Riau. Nah, yang keempat ada besi di Nias, Sumatera Utara, Pangkal Pinang, Bangka, Cilacap, Jawa Tengah, Kediri, Jawa Timur. Selanjutnya ada golongan C, yaitu pasir vulkanik. Biasanya wilayahnya di sekitar gunung api, seperti contoh Gunung Sinabung dan Gunung Merapi. Nah, yang kedua ada granit. Nah, granit itu biasanya ada di Aceh, Bintan, Kepulauan Riau, Banjar, Kalimantan Selatan, dan Solok, Sumatera Barat. Yang ketiga batu basalt atau tersebar di wilayah Kepulauan Anambas, Bangka Belitung, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Nah, yang keempat ada kaolin tersebar di wilayah Bangka Belitung, Lombok Tengah, dan Donggala, Sulawesi Tenggara. Nah, jadi nih tadi kan setelah membahas jenis golongan, 3 golongan pertambangan. Nah, ini adalah kegiatan tahapan pertambangan. Jadi ada 3 tahap untuk kalian bisa menambang nih. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua eksplorasi, dan eksploitasi. Observasi di sini tuh yaitu kegiatan pengamatan ke daerah yang diperkirakan secara teoritis mempunyai sumber tambang. Jadi misalnya di suatu wilayah nih ada kira-kira ini menyimpan emas gitu. Jadi diobservasi dulu, kira-kira ini jenis batuannya apa, kira-kira ada emasnya atau enggak. Nah, yang kedua tahapan setelah diobservasi ternyata cocok si wilayah itu, kemungkinan ada sumber tambangnya, dilanjutkan ke tahap kedua yaitu eksplorasi. Eksplorasi ini itu kegiatan penyelidikan tentang keadaan mineral tambang berserta kemungkinannya untuk dimanfaatkan secara ekonomis. Nah, eksplorasi sini tuh ketika setelah cocok, misalnya kemungkinan ada emas di sini. Nah, ini tuh eksplorasi di sini tuh kemungkinan kira-kira bisa nggak ya diambil nih, kira-kira bisa nggak ya diambil, terus kemungkinannya di masa depan diambil cadangannya ada berapa ya, ketika kalian ngeluarin modal berapa miliar gitu, misalnya berapa triliun, misalnya kira-kira kalian ketika ngemodal ketika diperkirakan diambil kira-kira untungnya berapa. Nah, jadi jangan sampai ketika
kalian akan menambang, biaya untuk menambangnya lebih besar daripada keuntungannya. Jadi agar tidak terjadi hal seperti itu harus adanya eksplorasi. Jadi agar kita tuh mengetahui kondisi atau keadaan mineral tambang beserta kemungkinan untuk dimanfaatkan secara ekonomis, kira-kira laku atau enggaknya nih. Yang terakhir, setelah dilakukan observasi dan eksplorasi, tahap terakhir yaitu eksploitasi, yaitu kegiatan pengambilan barang. Jadi ketika kira-kira ini menguntungkan dan cocok, akhirnya dieksploitasi, jadi diambil gitu ya. Jadi udah mulai diambil dan diproses untuk pengambilan si tambangnya gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga ada potensi sumber daya alam kelautan. Sumber daya kelautan, Indonesia memiliki laut yang sangat luas dan potensi sumber daya kelautannya pun sangat kaya. Di Indonesia tuh ada 3 nih, ada hutan mangrove, terumbu karang, sama perikanan. Hutan mangrove sendiri tuh hutan khas yang hidup di sepanjang pantai di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Jadi hutan mangrove ini tuh punya fungsi sebagai penahan abrasi di pantai ya. Bisa memperlambat katanya sih bisa memperlambat jadi terjangan ombak gitu. Jadi nggak langsung mengikis si pasir pantai. Yang kedua ada terumbu karang. Terumbu karang merupakan batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jadi si terumbu karang itu biasanya daerah wilayah terumbu karang terdapat banyak jenis-jenis ikan yang kayak ikan nemo, ikan yang biasa di laut ya, yang bagus-bagus, yang kayak ya pokoknya yang jadiin tempat diving. Biasanya banyak terumbu karang. Yang ketiga adalah perikanan. Nah, laut Indonesia tuh mempunyai potensi lestari besar, yaitu 6,4 juta ton. Nah, daerah penangkapannya tuh biasanya di Laut Jawa, Selat Malaka, Selat Karimata, Pantai Selatan Jawa, dan Kepulauan Maluku. Nah, jadi ini tuh yang perikanan tuh menyebabkan wilayah laut Indonesia tuh biasanya kecolongan oleh kapal-kapal laut asing untuk mengambil ikan ya. Jadi wilayah laut Indonesia tuh harus benar-benar dijaga tuh karena wilayah yang luas, jadi banyak kecolongan banyak yang nangkap ikan gitu seenaknya gitu, padahal mereka nggak ada izin gitu ya, ibaratnya mencuri gitu ya. Oke, selanjutnya nah, terakhir ada potensi sumber daya alam pariwisata. Pariwisata sendiri terbagi menjadi 3 nih. Ada wisata alam, wisata budaya, sama wisata buatan. Wisata alam yang pertama nih adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam baik alami maupun setelah adanya usaha budidaya. Contohnya Pulau Komodo, pantai-pantai di Indonesia, dan yang ketiga ada Taman Laut Bunaken. Nah, yang kedua ada wisata budaya, adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup serta kebudayaan dan seni. Contohnya Candi Borobudur, Pura Luhur Uluwatu di Bali, dan Pura Tanah Laut di Bali. Nah, yang ketiga ada wisata buatan. Nah, wisata buatan tuh kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Contohnya Taman Mini, Dufan, dan Trans Studio Bandung. Nah, selesai. Nah, sekian materi dari sumber daya alam Indonesia bagian ke-1. Selanjutnya ada di video selanjutnya ya, di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.